Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit bagian 7. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Saat hari telah malam, mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Pada saat-saat berdua dengan Arya Wiraraja, Raden Wijaya menceritakan keinginannya. Ia bertekad akan mengembalikan kejayaan Singosari seperti saat ayahandanya berjaya. Untuk mewujudkan keinginannya itu, ia memohon pertolongan dan meminta nasihat dari Arya Wiraraja. Bila itu yang Ananda inginkan, Paman tentu sangat setuju. Akan tetapi, Ananda harus berhati-hati, jangan terburu nafsu, kata Arya Wiraraja menimpali. Selain itu, Ananda harus maklum. Hal itu tidak mudah dilaksanakan. Hanya ada satu cara, yaitu Ananda harus berpura-pura menyerah dan berjanji akan mengabdi kepada Jayakatwang. Itu hanya usul Paman. Semua terserah kepada Ananda, kata Arya Wiraraja melanjutkan. Ananda akan menuruti cara Paman saja karena Ananda yakin bahwa Paman adalah orang yang paling pintar mengatur strategi. Ananda berjanji jika nanti berhasil, negara akan kita bagi dua, kata Raden Wijaya penuh harap. Wiraraja langsung menyahut, Paman tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari Ananda. Paman hanya ingin mengisi sisa hidup ini dengan berbuat sesuatu demi Singosari. Paman malu pada kalian dan pada diri Paman sendiri. Rasanya Paman belum pernah memberikan apapun pada negara. Arya Wiraraja menangis. Sekarang, ia menjadi pengkhianat, ialah yang bersalah atas semua peristiwa itu. Namun, ia tidak sanggup berterus terang kepada Raden Wijaya. Ia malu kepada putranya, Lembu Sora. Arya Wiraraja terisak. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raden Wijaya tidak bisa menahan haru, lalu ia berkata, Paman sudah berbuat banyak untuk Singosari. Bukankah menjadi adipati di sini juga merupakan wujud bakti Paman kepada Singosari, kata Raden Wijaya membujuk. Raden Wijaya tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sekarang, menurut Paman apa yang harus Ananda lakukan setelah menyerahkan diri kepada Raja Jayakatwang, desak Raden Wijaya. Selain bekerja dengan baik, Ananda juga harus mendekati para punggawa. Selidiki mereka satu persatu. Dengan demikian, kita akan dapat mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Setelah Ananda yakin dengan hasil itu, mintalah kepada Raja Jayakatwang tempat tinggal pribadi di wilayah hutan Trik. Masalah urus-mengurus adalah tanggung jawab Paman sepenuhnya, jawab Arya Wiraraja meyakinkan. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tidak berapa lama setelah perundingan itu, Arya Wiraraja menulis surat kepada Raja Daha, Prabu Jayakatwang. Surat itu berisi permintaan penyerahan diri Raden Wijaya kepada Jayakatwang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Raden Wijaya akan menghamba dan mengabdi kepada Sang Prabu dan bersedia bekerja di Singosari. Bahasa surat Arya Wiraraja sangat bagus, sehingga menarik hati Sang Raja Jayakatwang. Maklumlah, Wiraraja adalah seorang pujangga. Ia pernah dijuluki sebagai juru pidato dan ia pintar merangkai kata sehingga menggetarkan hati pembacanya. Permintaan Arya Wiraraja langsung disetujui oleh Raja Jayakatwang. Bahkan, Raden Wijaya dan pengikutnya diperintahkan secepatnya berangkat ke Singosari. Hati Raden Wijaya sangat gembira mendengar kabar itu. Inilah langkah pertama untuk merebut kembali warisan ayahanda, bisiknya dalam hati. Lalu, ia mempersiapkan para prajurit dan seluruh pengiringnya untuk berangkat ke Singosari. Jumlah mereka sangat banyak. Selain para pengiring yang dibawa dari Singosari dulu,
Raden Wijaya juga mendapat tambahan prajurit dari kampung Kedadu. Selain itu, Arya Wiraraja juga menghadiahi Raden Wijaya sepasukan prajurit tangguh. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sudah 2 tahun Raden Wijaya dan pengiringnya menghamba di Singosari. Ia sudah mengetahui dan memahami betul kebiasaan dan tingkah laku Raja Jayakatwang. Di samping itu, ia juga telah mengetahui dengan pasti siapa lawan dan siapa kawan. Ia segera menulis surat ke Madura, kepada Pamanda Adipati Arya Wiraraja. Raden Wijaya mengabarkan bahwa ia sekarang telah menjadi orang kesayangan raja. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Arya Wiraraja membujuk Raja Jayakatwang. Arya Wiraraja sangat terkesan dengan pendekatan yang dilakukan Raden Wijaya. Ia tidak mengira bahwa dalam waktu singkat Raden Wijaya berhasil menjadi orang kepercayaan Jayakatwang. Lalu, ia mengirim surat ke Singosari. Arya Wiraraja memohon agar Raden Wijaya dan pengikutnya diberi tanah kosong di hutan Trik. Selain itu, Wiraraja juga mengatakan bahwa pembukaan hutan Trik oleh Raden Wijaya dan pengikutnya itu dapat dianggap sebagai langkah awal untuk memperluas daerah perkotaan. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raja Jayakatwang sangat setuju dengan pendapat Wiraraja. Di samping itu, ia juga ingin membalas budi baik Raden Wijaya atas pengabdiannya kepada raja. Lalu, Jayakatwang segera memberitahu berita ini kepada Raden Wijaya. Terima kasih Tuan, kami secepatnya akan membuka hutan itu. Jika Tuan tidak berkeberatan, hamba dan seluruh pengikut hamba akan membuat penginapan di sana, kata Raden Wijaya merendah. Oh tidak, tentu saya tidak berkeberatan, Raden. Memang, pembukaan hutan itu dimaksudkan untuk memperluas daerah perkotaan. Kota Singosari sudah sangat padat, jadi perlu kita mulai perluasan dari arah utara, jelas Raja Jayakatwang. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Raden Wijaya minta izin kembali bekerja. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.